Kita langsung saja Pak Chandra memasuki materi merancang pembelajaran intrakurikuler, dan jangan lupa kepada para peserta, silakan banyak bertanya, banyak memberikan masukan, pengalaman kepada teman-teman kita agar semakin banyak ilmu yang kita peroleh dengan perkembangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk saling berbagi. Kalau begitu Pak Chandra. Betul. Semoga hari ini lancar ya Pak Chandra ya. Amin. Tidak ada halangan. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa yang menjadi kendala kita kemarin semoga tidak terjadi pada hari ini dan selanjutnya. Ya, kepada Pak Chandra kami persilakan, dan kepada para peserta dengan penuh semangat, mari kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Oke, terima kasih kepada Bu Tantri yang sudah memandu pada pagi hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Aji ya yang sudah membuka. Baik, teman-teman semuanya, saya panggil lagi ya teman-teman di sini. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda, yaitu merancang pembelajaran intrakurikuler. Baik, halo teman-teman. Hai. Hai, oke. Baik, kita mulai saja ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya akan bersama-sama sama teman-teman sampai pukul 11, yaitu kita akan membahas tentang merancang pembelajaran. Nah, tetapi sebelum saya membahas tentang merancang pembelajaran, saya ingin mengulas sedikit ya tentang perjalanan kurikulum kita, gitu kan. Indonesia itu perjalanan kurikulumnya sudah cukup berpengalaman ya. Jadi ketika kita merdeka itu ya di tahun 1945, kemudian Bapak Menteri kita yang pertama Pak Ki Hajar Dewantoro itu merancang kurikulum yang disebut dengan rancangan pembelajaran. Nah, kemudian 1964, terus 68, 73, 75, 84, 94 ya, 97, 2004, 2006 dan sampailah ke 2013. Nah, kalau misalnya kita telusuri ternyata kurikulum di Indonesia ini sudah 10 kali berubah seperti itu teman-teman semuanya. Oke, baik. Ini saya ingin memberikan ilustrasi sedikit gitu kan, karena ada satu materi yang yang menurut saya sih perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya, adalah materi inti-intinya saja. Jadi terkait dengan perubahan kurikulum, mungkin teman-teman sudah tahu ya kenapa perubahan kurikulum itu terjadi. Jadi kurikulum itu yang disebut kurikulum baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa sih pemerintah kita merubah kurikulum? Jadi yang namanya perubahan kurikulum itu adalah keniscayaan ya. Jadi teman-teman jangan alergi gitu kan, ataupun teman-teman merasa wah sedih gitu kan karena perubahan kurikulum. Jadi yang namanya perubahan kurikulum itu adalah suatu keniscayaan karena zaman kita berubah. Coba kita tengok kita zaman dahulu ya, kita masih kecil gitu ya. Kalau misalnya kita memasak itu masih menggunakan kompor yang berminyak seperti itu ya, minyak tanah, bahkan ada teman-teman semuanya yang masih menggunakan kayu bakar. Nah, tapi kalau misalnya saat ini sudah macam-macam bentuk kompor ya, ada kompor gas, kompor listrik, dan cara menyalakannya sekarang itu udah ada smart kompor seperti itu ya teman-teman semuanya. Makanya dengan perubahan zaman, teknologi, kurikulum juga harus ikut berubah. Nah, kemudian kurikulum juga teman-teman semuanya kenapa berubah? Proyeksi dari EOCD menyampaikan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, dan psikomotorik saja, gitu kan, tetapi harus ada value atau nilai yang melengkapi, yang harus melekat ya pada murid kita. Jadi value atau penilai ya, yang namanya kompetensi ya, ini kognitif, sikap, dan psikomotorik ini
harus dilengkapi dengan value atau nilai ataupun karakter yang baik seperti itu. Nah, apalagi di abad 21 ini harus kita ketahui ada yang namanya istilahnya porsi gitu ya, ada porsi. Nah, porsi ini apa? Yaitu kompetensi mulai dari communication di mana anak-anak kita gitu ya, calon generasi muda kita itu harus tahu gitu kan, harus bisa yang namanya berkomunikasi dengan baik. Yang kemudian kolaborasi ya, collaboration gitu, terus critical thinking sama kreatif. Nah, supaya masa depan kita ataupun anak-anak kita memiliki yang namanya porsi, maka salah satu upaya yang pemerintah itu adalah merumuskan satu kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini bukan hanya menguatkan ini saja ya, kognitif, sikap, psikomotor saja, tetapi harus ada value ataupun nilai. Seperti itu. Nah, kemudian alasan perubahan kurikulum, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, ya, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid, ya, bukan dirancang untuk guru. Makanya kemarin saya sampaikan, teman-teman semuanya, selama ini ya yang saya lihat ataupun saya observasi yang namanya topik gitu kan, topik pembelajaran itu dirancang oleh guru dan bukan melihat kebutuhan dari anak gitu kan ataupun pengalaman dari anak atau minat dari anak, tetapi hasil dari pemikiran gurunya, sehingga ketika kita mengajar itu banyak anak yang kurang minat dengan topik yang kita berikan ataupun tema yang kita berikan, sehingga ketika kita mengajar anak kita paksa untuk masuk ke dalam topik itu karena kita masih topik ini, nah kenapa harus keluar, ayo kita masuk seperti itu ya. Padahal topik yang kita rancang itu adalah topik yang bukan yang diminati seperti itu. Nah, agar dapat mewujudkan yang namanya kurikulum merdeka ini, gitu kan, supaya bisa terjalin ataupun kurikulum ini bisa berjalan dengan baik, maka semua stakeholder ataupun semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Nah, harus bekerja sama nih di sini. Misalnya guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai gitu kan. Orang tua juga harus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya apa. Jadi orang tua jangan kita biarkan saja ya mereka menitipkan anaknya kepada kita ya, ataupun orang tua paradigmanya itu masih memandang bahwa anaknya sama seperti bajunya dia ataupun baju kotor gitu kan. Kalau misalnya baju kotor kan, kalau misalnya supaya bersih kita taruh di laundryan gitu kan. Nah, sedangkan supaya anak saya pintar maka saya taruh di sekolah seperti itu. Ketika saya ambil udah pintar, nggak bisa gitu ya, bahwa anak itu tidak sama dengan baju laundryan ataupun mobil kita yang kotor terus kita taruh di steam terus kita ambil udah bersih. Tidak, bahwa anak itu bukan seperti itu, bukan benda yang mati gitu kan. Bahwa anak ini adalah benda hidup ya, benda hidup, makhluk hidup ataupun ciptaan Tuhan yang mana harus kita berikan pembelajaran ya, harus kita berikan yang namanya kompetensi, karena anak ini butuh yang namanya dukungan. Dukungan dari siapa? Dari guru dan orang tua. Nah, begitu juga dengan pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua bergerak di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Jadi ini harus berkolaborasi. Oke. Saya langsung saja ke sini ya. Nah, sini teman-teman semuanya. Untuk kurikulum merdeka, nah apa saja yang harus teman-teman pahami, bahwa kurikulum merdeka itu struktur kurikulumnya ya, struktur kurikulum itu ada dua, yaitu apa namanya, intrakurikuler dan P5. Nah, kalau intrakurikuler itu kita merujuk pada capaian pembelajaran, sedangkan P5 itu pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian teman-teman kemarin sudah diajarkan oleh Bu Fresi bagaimana menyusun yang namanya KOSP gitu ya. Ada istilah KOSP, di mana KOSP itu di dalamnya itu ada kurikulum ya, ada intrakurikuler sama P5, di mana itu dibagi waktunya gitu ya dalam bentuk seri gitu kan.
misalnya dalam 17 minggu ya, untuk intrakurikulernya itu 15 minggu gitu ya, atau 2 minggunya untuk P5-nya, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian ada istilah capaian pembelajaran, kemudian ada P3 ataupun P5. Nah, terus ada pembelajaran dan asesmen sama perangkat ajar. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman pahami ya, terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan kemarin teman-teman sudah kita ajarkan tentang capaian pembelajaran, kemudian sudah diajarkan tentang KOSP, bagaimana membuat yang namanya KOSP. Oke, ini saya skip dulu. Nah, ini prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu, teman-teman semuanya, bahwa pembelajaran itu dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, kata kuncinya dalam pendidikan anak usia dini ataupun pendidikan tingkat yang lainnya, bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan menyenangkan, seperti itu ya. Bermakna itu adalah pembelajaran yang benar-benar anak itu merasa happy gitu kan, merasa bahwa yang namanya belajar itu sangat menyenangkan. Dan ketika bel berbunyi gitu ya, bel berbunyi untuk pulang itu, anak-anak merasa kecewa gitu ya, merasa kecewa bahwa hari ini sangat-sangat pendek sekali gitu kan, kita baru belajar kok sudah apa namanya, sudah mau pulang saja, seperti itu. Itu adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, bahwa anak itu tidak tahu waktu gitu ya, bahwa mereka sudah waktunya untuk pulang, tapi mereka masih ingin terus belajar. Nah, kemudian dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik untuk menjadi pembelajaran sepanjang pembelajar sepanjang hayat. Nah, di mana kata kunci ini di sini ada pelajar sepanjang hayat itu adalah kata kunci untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara keberlanjutan dan holistik. Nah, di sini continue ya, continue, yang namanya pembelajaran continue. Makanya CP ya, CP, kemarin kita belajar CP di fase fondasi ini itu sangat relevan dengan CP-nya SD fase A gitu ya, karena dia continue, berkelanjutan. Nah, kemudian teman-teman semuanya harus holistik. Nah, harus holistik. Jadi ketika kita akan mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik ini, kita juga harus memberikannya secara menyeluruh, seperti itu. Makanya ada istilahnya PAUD itu harus PAUD HI, layannya harus HI gitu ya. Ada 5 poin yang harus kita apa namanya, minimal harus kita berikan kepada anak, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian relevan ya, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan lingkungan. Berarti di sini harus kontekstual ya pembelajarannya, dan budaya ya, budaya peserta didik. Jadi di sini harus lihat juga bagaimana budaya di satuan lembaga kita, ataupun budaya yang ada di peserta didik itu seperti apa. Nah, serta melibatkan orang tua ya untuk dan komunitas ataupun mitra ya untuk mengembangkan apa namanya, peserta didik kita. Boleh nih kita melibatkan orang tua sebagai guest guest teacher gitu kan, sebagai guru tamu boleh, ataupun kita mengundang mitra, misalnya mitra kita siapa, oh mitra kita itu dari ini kafe sebelah misalnya, jadi kita undang apa namanya, kokinya gitu kan, untuk mengajarkan pada anak-anak untuk memasak, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, orientasinya kepada masa depan dan berkelanjutan. Nah, jadi ketika kita akan mengajarkan kepada anak, muatan, nah ini kita bicara tentang konten, muatan ataupun konten ya yang kita sampaikan itu orientasinya kepada masa depan dan berkelanjutan. Nah, kemudian terus pembelajarannya juga teman-teman semuanya ya juga harus lebih bermakna gitu ya, bermakna. Kenapa harus bermakna? Tidak ada stres di sini gitu ya.
tidak ada drilling, kemudian kita tidak menyamaratakan anak ya. Di sini anak kita samakan gitu ya, kita berikan LK, terus di sini anak lebih pembelajarannya itu harus di atas meja gitu ya, duduk terus megang pensil, tidak seperti itu teman-teman semuanya. Tetapi pembelajaran kita harus berdiferensiasi, di mana pembelajaran kita itu mengakomodir minat dan kebutuhan dari anak. Kemudian pendekatan pembelajaran yang kita lakukan apa ya, yaitu scientific ya dan project sama yang lain-lainnya. Nah, kemudian teman-teman semuanya untuk model pembelajarannya apa saja ya. Nah, kita boleh menggunakan sentra ya, area ya, project, kelompok, sudut dan lain-lainnya seperti itu. Jadi nggak harus satu model saja, tetapi kita bisa bervariasi untuk model pembelajarannya. Nah, ini terkait dengan penguatan kita dalam perubahan kurikulum ya. Terus kita akan lanjutkan materi selanjutnya tentang merancang yang namanya pembelajaran intrakurikuler. Nah, ini ya. Tadi saya sudah berikan ilustrasi pada teman-teman semuanya, apa namanya, bagaimana sih paradigmanya kurikulum gitu ya, kurikulum merdeka ini kenapa harus berubah gitu kan. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan perubahan, karena yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan, dan yang abadi di dunia ini adalah satu perubahan. Kenapa berubah? Karena mengikuti perkembangan zaman dan harus kita adaptasi seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke merancang pembelajaran ya. Merancang pembelajaran intrakurikuler, di mana ini yang teman-teman tanyakan kemarin. Bapak, gimana ya Pak? Seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita ataupun oleh-oleh yang akan teman-teman dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah peserta dapat merancang kegiatan dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran ataupun kegiatan yang kontekstual. Kemudian peserta dapat mengembangkan rencana kegiatan dari sumber ide cerita sesuai dengan minat anak didik. Kemudian peserta dapat menyusun RPP ataupun modul ajar. Ya, selanjutnya peserta dapat melakukan asesmen autentik. Nah, ini adalah ini kita ya teman-teman semua ya, oleh-oleh yang akan teman-teman bawa gitu ya, bahwa hari ini teman-teman akan mampu untuk merancang pembelajaran. Oke, baik teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu ya. Oke, saya ingin Pak Chandra, halo, halo Pak Chandra. Nah, mungkin ada gangguan. Bapak Ibu bisa baca ya acara bermainnya yuk. Ambillah benda-benda yang dapat disusun, dilepas dan pasang tanpa menggunakan perekat atau alat bantu lain. Ekspresikan emosi Anda. Oh, itu tugasnya sambil menunggu Pak Chandra on kembali. Kayaknya terlempar lagi nih Pak Chandra. Mungkin bisa dicari sambil menunggu Bapak Ibu. Tugas tadi mencari benda-benda yang bisa disusun, dirancang, yang ada di sekitar Bapak Ibu semua aja. Ya. Nah, ini tadi pada Pak Revi, mohon maaf karena Pak Chandra yang terlempar. Jadi tugasnya tadi adalah mengamati atau mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar Bapak Ibu yang bisa dirancang, disusun, ditata, mungkin atau dibentuk ya. Saya juga baru baca separuh, intinya seperti itu. Mungkin sambil menunggu bisa dicari ya. Sambil menunggu Pak Chandra on lagi,
Mungkin ada kertas di sekitar Bapak Ibu, ada pulpen, ada koran, atau mungkin ada, kalau pas di TK ada mainan anak-anak, boleh kita kumpulkan dulu, nanti disusun. Nanti kalau Pak Chandra sudah on lagi, kita bisa langsung mengikutinya kembali. Tugas yang kemarin udah kumpulin dulu. Saya sambil mengingatkan tugas yang kemarin sore sudah dikirim untuk 2 materi hari Senin kemarin sudah dikumpulkan. Jangan sampai ditumpuk ya. Mungkin hari ini ada tugas lagi, jadi tidak bertambah. Saya berharap hari ini sudah mengerjakan tugas yang alhamdulillah Bu Zepania sudah, bukan yang lain juga sudah semuanya ya. Oke, ya sambil menunggu Pak Chandra, silakan mencari benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, mungkin bisa disusun atau koran, jangan panci, jangan wajan ya. Yang ada di dekat Ibu aja. Ya, dicari. Mungkin permainan anak-anak di ruang TK-nya juga bisa. Ya. Ini kayaknya Pak Chandra kena ini lagi nih. Gangguan lagi ya. Iya. Iya. Aduh, pusing dah. Ini kenapa ya? Biasa namanya IT ya begitu Pak, pasti ada gangguannya. Tidak Oke. sempurna manusia, manusia pun tak sempurna. Baik. Terima kasih teman-teman sudah menunggu ya. Oke, saya minta teman-teman untuk mencari benda yang ada di sekitarnya yang bisa dipasang ya ataupun dibentuk satu konstruksi di mana benda itu menyesuaikan moodnya teman-teman pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Berapa menit Pak Chandra? 1 menit. 1 menit. Nah, tadi sambil menunggu pasti udah dapet ini. Tadi Pak sambil nunggu Pak Chandra sudah saya tugaskan seperti itu. Mudah-mudahan udah ada yang jadi nih. Yang sudah jadi silakan raise hand. Oke, silakan Bu Wira. Ini sudah ada Ibu Wirastri. Iya, Bu Wirastri. Silakan Bu Wirastri. Oke, silakan dibuka mute-nya. Ya, dibuka mic-nya Bu Wirastri. Wow, sudah jadi. Ibu bikin apa itu, Bu? Ini bikin kubus Pak dari Magistro. Tahu nggak? Iya. Oke, itu Raise hand silakan. kira Ini pakai ini ditempel-tempel. Magistro Pak. Di sekolah kan saya di sekolah. Jadi Terus? ada sedotan-sedotan gini untuk kita pasang. Jadi anak-anak bikinnya senang Pak bikin robot. Ada yang pernah bikin apa namanya rumah, bikin apa Apollo juga pernah. Tuh, seperti ini saya bikinnya simpel aja, bikin kubus seperti aja Pak dipasang. Gak pakai lem, pakai ini aja. Ditempel, dilepas, dia bisa dilepas Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wirastri. Kita tepuk Ya, Bu tangan. Sukarsi, silakan. Coba ditunjukkan Bu Sukarsi. Oke. Yang lainnya Bu siap-siap Sukarsi, ya. silakan Bu Sukarsi. Oke, ini apa Bu? Ya, silakan Mic-nya dibuka Bu, mic-nya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat apa namanya puzzle, Pak. Ini Oh, puzzle. puzzle ya, menjadi jerapah. Oh, jerapah. Ya, Oh, anak-anak iya, senang iya. sekali di sekolah membuat ini karena anak-anak membuat ini tuh membuat gedung tinggi. Anak-anak tuh senang menyusun puzzle itu bentuknya tinggi sekali sampai jatuh, akhirnya disusun kembali supaya gedungnya tidak runtuh. Seperti apa penyusunnya? Nah, itu seperti itu Pak kalau kami di sekolah. Oke, puzzle atau Lego ya? Ya, Lego atau puzzle ya Pak. Iya. Terima kasih Bu Sukarsi. Ya, satu lagi Bu Tuti Alawiyah. Silahkan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
karena yang ada di depan saya itu ada permen ya, kelihatan nggak ya Pak ya videonya? Permen. Oke. Gimana ya? Jadi permen ini saya dari permen-permen ini ya, karena di depan saya kebetulan ada permen, jadi permen ini saya bentuk menjadi huruf A gitu. Jadi Apa itu, saya A? tidak lari kemana-kemana. Huruf A, ya huruf A saja, huruf A saja. Jadi dari huruf A ini saya bentuk menjadi huruf A. Karena permennya adanya seperti ini gitu. Jadi huruf A saja gitu. Itu Oke. saja Pak. Terima kasih Bu Tuti Adawiyah, Alawiyah ya, Adawiyah, Alawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua dong untuk kita semua ya. Pasti teman-teman yang lain ingin menunjukkan hasil karyanya masing-masing ya, karena mengingat waktu nanti kita kehabisan Iya. waktu untuk melihat Saya hasil yakin pasti karyanya. udah pada bikin semuanya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke, kita lanjutkan perjuangan kita, teman-teman semuanya. Sebentar, kita cari. Oke. Ya silakan raise hand yang sudah ya. Kita lanjut dengan materinya ya. Oke, Ya. baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Tadi saya lihat teman-teman sangat menikmati permainan ya yang kita minta pada teman-teman semuanya seperti itu ya, bahwa teman-teman sangat menikmati. Nah, gurunya aja menikmati permainan, anak-anaknya juga sangat menikmati yang namanya permainan seperti itu. Nah, seperti halnya dengan ilustrasinya ini ya teman-teman semuanya. Gambar ini, nah ini ya, siapa yang suka main loncat tali ya, ataupun main karet zaman dulu, pasti teman-teman suka banget gitu ya. Nah begitu juga dengan anak gitu ya, sangat senang yang namanya bermain, ya bermain seperti itu. Nah kemudian teman-teman semuanya, coba deh kita refleksikan kembali waktu kita masih kecil dahulu, pasti ketika kita bermain itu lupa waktu ya. Tiba-tiba emak kita datang gitu kan bawa kayu untuk ya menyuruh kita pulang gitu ya, karena kita pulang dari sekolah gitu kan, pulang dari sekolah itu nggak langsung salin bajunya gitu terus langsung bermain sama teman-teman sampai jam 5 ataupun sampai jam 5:30 itu kita belum pulang, bahwa yang namanya bermain itu sangat menyenangkan gitu ya teman-teman semuanya. Nah yang kami harapkan ya saat ini ya, yang namanya permainan-permainan tradisional seperti itu ya, permainan yang sangat menyenangkan, sangat-sangat sedikit kita Untuk lihat. permainan tadi. Ya, kemudian teman-teman semuanya, yang kami harapkan nanti teman-teman bisa merancang pembelajaran yang sangat menyenangkan dan bermakna untuk anak. Nah, terus dari pengalaman mengajar, mana yang lebih sering terjadi? Silakan dijawab di kolom chat ya. Sering terjadi menyelesaikan materi ya yang ada atau mencapai tujuan ya pembelajaran. Oke, silahkan teman-teman tuliskan di kolom chat. Oke. Waduh, ini ada ingat masa lalu ya, ingat bermain zaman dahulu menyenangkan sekali. Kemudian menyelesaikan materi biasa. Terus saya saya membuat sound block binatang disusun sesuai dengan gambar pada balok dengan menyusun berbagai macam ini yang tadi ya. Oke, menyelesaikan materi, terus mencapai tujuan, terus materi, tujuan, dan banyak sekali jawabannya dari teman-teman semuanya. Ya, ini adalah pertanyaan pemantik kita. Ya, jadi ada yang menjawab, Bapak saya menyelesaikan materi Pak, karena materi itu penting, konten itu penting Pak. Terus ada yang mengatakan yang namanya yang saya selesaikan itu adalah mencapai tujuan Pak, karena kalau misalnya tidak ada tujuan itu kan ketika anak saya sudah mencapai tujuan itu berarti pembelajaran saya sudah selesai seperti itu ya. Nah
dua jawaban ini ya teman-teman semuanya betul gitu kan, dan tidak ada yang salah ya bagaimana kita menyikapinya. Nah, hanya saja nanti silakan teman-teman simpulkan ya dari dua jawaban ini ataupun dari pertanyaan ini kira-kira apa sih gitu kan yang diminta dari kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan gitu, saya ingin meminta teman-teman untuk ini terlebih dahulu ya, menonton film ya. Saya share screen dengan sound ya. Nonton film terlebih dahulu. Sebentar. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu,
tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga Dia mah nggak sering mau sekali dia. dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut Elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk Elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah menonton bersama ya. Tapi di sini nggak ada yang ternina-mobokan kan dengan adanya video tadi. Oke, saya ingin minta pendapatnya 1 atau 2 orang ya terkait dengan video ini. Kira-kira apa ilustrasinya? Nah, di sini ada Bu Ulfa Tunisa. Silakan kepada Bu Ulfa untuk memberikan pendapatnya terkait dengan video yang sudah kami tampilkan tadi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Tunisa, absen 733. Yang ingin saya simpulkan dari semua kejadian video tadi itu, pertama pelajaran itu berpusat kepada gurunya. Dan jadi gini, kayak kemampuan anak tuh harusnya dia bisa ini, tapi gurunya maunya tuh harus lebih dari yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadinya hampir semua anak, hampir semua binatang itu gagal dalam mencapai ujiannya. Dan kayaknya anak, ibarat anak ya Pak, dia udah nervous duluan gitu. Waduh, nanti ujiannya kayaknya susah nih di luar kemampuan saya gitu. Terus pembelajaran ini tidak sesuai dengan kemampuan anak. Jadi benar-benar berpusat kepada gurunya, dan anak ini mengalami banyak kegagalan karena dia karena dia tuh terlalu diporsir gitu, tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga anaknya stres di awal daripada ujiannya itu. Padahal kalau dilihat dari kemampuannya itu, mereka tuh memiliki kemampuan yang sangat berbeda dan banyak. Itu aja Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa Tunisa. Bu Satinem, silakan Bu Satinem. Silakan Satinem. Ya, dibuka dulu mic-nya. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Dari video yang tadi kita saksikan bahwa menggambarkan pembelajaran itu berpusat kepada guru. Yang seharusnya dilakukan sebuah lembaga pendidikan adalah menyiapkan kurikulum
diferensi yang harus memahami seluruh minat anak dan dasar-dasar kemampuan anak. Jadi jika lembaga melakukan pembelajaran yang tadi berpusat pada guru, tentu saja tidak memfasilitasi kurikulum, maksudnya kurikulum itu tidak memfasilitasi minat dan kemampuan anak dari masing-masing anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Satiem ya sudah memberikan pendapatnya sangat luar biasa bahwa tadi dari Ibu Tunisa dan Bu Satiem mengatakan bahwa ya pembelajaran kita ini harus berpusat kepada anak seperti itu ya. Jangan seperti dari video tadi gitu ya. Yang video tadi itu menggambarkan bahwa semua itu ilustrasi ya, itu mohon maaf ya, jadi teman-teman jangan tersinggung bahwa anak-anak harus disamakan dengan hewan, hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasi supaya kita bisa menggambarkan bagaimana anak-anak kita seperti itu ya, anak-anak kita dengan banyak perbedaannya, dengan banyak keunikan gitu kan, bahwa mereka itu memiliki kemampuan, memiliki minat itu berbeda-beda. Oke, terima kasih ya dua penanggap dulu ya. Nanti teman-teman kita lanjutkan. Ini yang dari chat jadi mohon maaf. perlu dibacakan nggak Pak Chandra? Oke, dari chat. Ya, oke, saya bacakan dua ya. Ya, silakan. Acak aja ya. Ya, silakan. Ya. Sebentar, saya cari ini soalnya bergerak terus, jadi harus cari yang cepat. Oke, saya ambil dari 305, Ibu Siti Jakia. Kemampuan anak berbeda-beda, kita sebagai guru seharusnya tidak memaksa minat anak, karena kalau mengikuti kemampuan kita, maka tidak akan mencapai apapun. Dan dalam pembelajaran, bukan hasil pembelajaran yang penting, tapi kepemahaman anak dalam memahami materi tersebut. Terus satu lagi, dari Ibu Ikawati 55, menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada guru, padahal minat anak yang berbeda dan kemampuannya akan lebih tercapai tujuan pembelajaran. Ya, demikian, karena bergerak terus jadi dua saja Pak Chandra. Silakan lanjut Pak Chandra. Terima kasih Bu Tantri ya sudah memberi membantu untuk membacakan yang di chat. Mohon izin teman-teman semuanya tidak bisa terbacakan semua ya yang di dalam chat. Oke, esensi teman-teman udah sangat paham banget nih dari video tadi bahwa anak itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apakah gitu kan anak-anak di dalam kelas memiliki karakteristik yang sama? Tidak, ya. Terus apakah memiliki kemampuan yang sama? Tidak, gitu ya. Apakah memiliki minat dan ketertarikan pada hal yang sama? Tidak. Bahwa anak itu berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan anak gitu kan, ya kita juga harus mampu untuk meng-hire ataupun mengambil ilustrasinya bahwa pembelajaran kita juga tidak boleh disamaratakan. Oke, kita lihat anak kembar gitu ya. Kembar ada dua ya, ada kembar yang identik sama yang kembar tidak identik. Nah, kembar identik saja tidak sama persis seperti itu, pasti akan berbeda seperti itu ya. Apalagi ini anak kita beda ibu lain bapak seperti itu ya. Atau istilahnya itu adalah anak-anak yang orang tuanya pasti berbeda-beda gitu. Itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan. Nah, kemarin saya masih ingat nih yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya, Mas Menteri, Bapak Nadiem mengatakan bahwa kalau misalnya ingin melihat bagaimana diferensiasinya pembelajaran, kita lihat di jenjang TK ataupun jenjang PAUD. Nah, jadi guru-guru PAUD gitu kan, guru-guru TK itu dipuji nih sama Mas Menteri gitu. Jangan sampai nih ketika teman-teman dipuji gitu kan, akhirnya pembelajarannya itu teman-teman menyamaratakan seperti itu. Jadi kemarin itu disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kalau misalnya ingin melihat pembelajaran yang diferensiasi itu ada di PAUD, di mana guru TK itu bisa memberikan layanan yang berbeda
ya kepada peserta didik gitu ya. Anak yang satu pasti akan berbeda ininya apa namanya treatmentnya, anak yang kedua seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi di PAUD ataupun di TK ini sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu sudah ada gitu ya. Kita tinggal memoles aja. Jadi kita kalau misalnya ada yang masih menggunakan LK yang seragam, oke, kita tidak lagi menggunakan LK yang seragam. Ketika teman-teman membuat yang namanya topik ataupun tema itu berdasarkan hati nurani dari apa namanya guru, sekarang kita tobat, jangan lagi, kita harus melihat bagaimana minat dari anak. Bagaimana caranya Pak untuk melihat minat dari anak? Oke, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi, apa saja yang harus kita perhatikan dalam merancang pembelajaran? Jadi, ketika kita akan merancang dalam pembelajaran itu, ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tujuan ya pembelajaran ataupun tujuan kegiatan. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah teman-teman apa namanya rancang semalam gitu ya, mungkin ada yang sampai lembur karena ini ada tugasnya Pak Chandra nih harus kita selesaikan gitu ya. Akhirnya teman-teman lembur gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam merancang pembelajaran. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya itu adalah ketertarikan ataupun minat dari anak. Nah, jadi ini udah ada nih tujuan pembelajaran nih. Sudah ada, tinggal kita ambil tujuan pembelajaran apa aja yang akan kita capai dalam pembelajaran kita dalam 1 minggu. Seperti itu ya. Apa tujuan pembelajarannya? Kemudian yang kedua, minat anak kita seperti apa gitu ya. Terus kita lihat bagaimana cara melihat minat anak, nanti kita akan sampaikan. Terus yang ketiga itu adalah sumber ide cerita. Nah, sumber ide ceritanya bagaimana? Kemudian yang terakhir itu adalah media belajarnya apa. Nah, jadi media belajar itu nggak harus yang mahal ya, harus yang harganya mahal, terus teman-teman harus menabung, tidak. Ya, teman-teman sekarang mulailah untuk mengaktifkan gitu ya apa namanya naluri ataupun sesnya itu adalah menjadi seorang pemulung gitu ya. Jadi untuk pembelajaran anak TK itu nggak harus mahal teman-teman semuanya. Jadi kita cari aja barang-barang bekas gitu ya, barang-barang bekas yang kita miliki ya ataupun yang kita punya gitu ya, itu bisa kita jadikan sebagai apa namanya media pembelajaran atau istilahnya ada yang mengatakan loose part seperti itu ya, ataupun material dalam merancang pembelajaran seperti itu mulai sekarang teman-teman apa namanya bisa menggunakan barang-barang seperti itu. Nah, contohnya seperti apa Pak? Oke, saya berikan contoh ya pada teman-teman semuanya. Barang-barang bekas yang teman-teman boleh ini ya, boleh teman-teman cari sebentar. Oke. Nah, barang-barang bekas yang bisa teman-teman gunakan ya itu bisa nih 7 bahan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya bahan-bahannya seperti luspan seperti itu ya. Nah, jadi bisa batu, tanah, ya pasir, lumpur, air, ranting, daun, biji, bunga, ya kerang, bulu, ya potongan kayu dan lain-lainnya. Nah, ini untuk yang bahan alam ya. Kemudian ada juga yang bahan plastik ya, sedotan, botol-botol plastik, tutup-tutup botol, pipa paralon, selang, ember, corong dan seterusnya. Nah, corong merah di sini bisa nih ya kita gunakan seperti itu. Terus apa lagi? Logam, bisa kelereng, terus uang koin, perkakas dapur, mur, baut, paku, sendok, garpu, aluminium, plat mobil, ya kunci dan seterusnya. Kemudian kayu dan bambu, seruling, terus tongkat, balok, ya kepingan puzzle gitu. Kemudian apa namanya Lego dan seterusnya.
Nah, ini nih benang dan kain nih bisa teman-teman menggunakan kapas, kain perca, tali, pita, karet. Nah, terus teman-teman kalau misalnya punya daster teman-teman yang sudah tidak bisa digunakan sudah kekecilan ataupun sudah robek, itu bisa digunakan digunting-gunting itu menjadi kain perca seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita gitu ya, benda-benda yang ada di sekitar itu bisa menjadi raw material ataupun media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk menjadikan pembelajaran itu bermakna gitu ya, bermakna dan menyenangkan. Terus ada kaca dan keramik, misalnya botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin, ya. Terus ada keramik, kacamata, dan seterusnya. Kemudian barang kemasan gitu ya, ada kardus, ya, gulungan tisu, gulungan benang, bungkus makanan, ya, buku ciki-ciki, kemudian karton, ya, wadah telur ataupun karpet telur seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk menjadi media pembelajaran kita. Nah, itu adalah media pembelajaran yang kita bisa gunakan dalam merancang pembelajaran ya yang sangat sederhana tetapi bermakna untuk anak. Jadi teman-teman nggak harus mahal ya media pembelajaran. Kemudian kita lanjut. Nah, terus bagaimana Pak alur pengembangan rencana pembelajaran? Nah, ini yang teman-teman tanyakan kemarin Bapak kemarin udah saya terangkan pada teman-teman semuanya bahwa untuk merancang pembelajaran kita tidak menggunakan ATP ya, kita di PAUD tidak menggunakan ATP, tetapi kita membuat yang namanya alur pengembangan rancangan pembelajaran itu seperti ini. Nah, yaitu kita harus cari dulu minat anak. Nih, minat anak itu sejajar dengan kebutuhan anak. Nah, bagaimana cara melihatnya gitu kan untuk kebutuhannya kita melakukan dengan asesmen atau kita bisa melakukan dengan bercakap-cakap dengan anak. Ya, bercakap-cakap, terus bisa kita ajak anak-anak kita untuk field trip seperti itu ya, untuk mencari minat anak. Nah, kemudian setelah kita tahu minat anak, kita membuat yang namanya topik pembelajaran, kemudian kita buat yang namanya peta konsepnya ya ataupun ide kegiatan ya, terus kita buat yang namanya tujuan kegiatan dan kita buat yang namanya rencana kegiatan, diantaranya RPPH ataupun RPPM, boleh dipilih salah satu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai RPPM aja, monggo ya. Bapak saya pakai RPPH berarti di sini pilih dua ya, RPPM sama RPPH-nya. Atau saya menggunakan modul ajar Pak, boleh gitu ya. Atau ketiga-tiganya dibuat ya boleh-boleh saja ya. Kemudian setelah teman-teman buat yang namanya rencana pelaksanaan pembelajarannya ataupun RPP-nya ataupun modul ajarnya, kemudian teman-teman laksanakan pembelajarannya, terus setelah kita laksanakan pembelajarannya, ya sambil kita melakukan yang namanya asesmen. Nah, asesmen untuk apa? Untuk melihat apakah gitu kan anak kita sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, kemudian kalau misalnya belum, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak kita? Terus minat apa yang dibutuhkan oleh anak kita, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini adalah alur pengembangan rencana pembelajaran. Nah, kemudian ketika teman-teman akan menentukan topik ya ataupun tema, maka tema itu harus relevan ya dengan kehidupan sehari-hari anak kita dan berorientasi kepada masa depan, seperti itu ya, orientasinya kepada masa depan. Jadi tema yang kita buat seperti itu ya, yang kita kembangkan, maka itu harus relevan sesuai dengan minat dari anak gitu ya, dan berorientasi pada masa depan. Nah, jadi topik juga ataupun tema yang kita gunakan itu kita harus membuat tema itu yang dekat dengan anak ya teman-teman semuanya. Dalam artian kita jangan membuatkan tema itu yang mengawang-awang gitu ya. Misalnya temanya itu adalah negara gitu kan, macam-macam negara. Anak-anak nggak ngerti gitu kan. Kita cari tema yang paling esensial, yang dekat dengan anak dan itu bisa dilaksanakan kesehariannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita
perhatikan ketika kita akan menentukan yang namanya topik. Nah, terus si topik ini akan kita tentukan gitu kan, akan kita buat ya, bisa melalui sumber ide ya, sumber ide topik pembelajaran. Nah, misalnya anak-anak kita ajak untuk mengamati lingkungan. Ternyata satuan pendidikan kita itu dekat dengan Sungai Ciliwung misalnya ya, dekat dengan Sungai Ciliwung. Akhirnya kita ajak anak-anak untuk bersama-sama untuk mengobservasi yang ada di Sungai Ciliwung misalnya seperti itu ya, atau di sungai yang lain, atau di daerah situ gitu, misalnya yang di daerah Jagakarsa ataupun Lenteng Agung kan, di situ ada situ ya, situ Babakan misalnya ya, anak-anak kita ajak untuk ke situ misalnya seperti itu ya. Untuk apa? Untuk mencari ide ataupun topik pembelajaran. Bisa melalui buku ya, bisa melalui buku, terus bisa melalui audio visual ya, terus bisa juga aktivitas kegiatan main ya, dengan bercakap-cakap dengan anak, bisa juga diskusi dengan anak ataupun bercakap-cakap dengan anak, dan bisa juga melalui isu-isu yang sedang berkembang. Misalnya isu yang sedang berkembang itu gempa bumi gitu kan. Kemarin ada gempa bumi di Cianjur, terus anak-anak pada tahu bahwa terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, itu bisa kita ajak karena mereka sedang innya ataupun sedang isunya, sedang minatnya itu adalah membahas gempa bumi. Boleh gitu kan teman-teman semuanya. Nah, ini contoh ya, contoh ketika kita ingin mengaitkan gitu ya, minat anak dengan topik pembelajaran dan sumber ide cerita. Nah, contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi Bu Guru ini mengatakan bahwa jadi dalam suatu pembelajaran gitu ya, dalam satu pembelajaran pembelajarannya itu Bu Guru itu udah membuat yang namanya topik ya, udah membuat topik itu adalah cita-cita. Di sini yang udah direncanakan adalah cita-cita. Tetapi teman-teman semuanya, karena ada isu, ada isu yang sedang berkembang gitu ya, ada isu yang sedang berkembang, anak-anak ini belum tertarik dengan cita-cita seperti ini ya. Nah, kita bacakan dulu. Berikut ini contoh diskusi ya yang dilakukan guru saat menggali ide dan minat anak. Saat itu, topik awal yang sudah direncanakan itu adalah cita-cita. Topik ini sudah dibahas selama beberapa hari. Tiba-tiba, 2 hari berturut-turut wilayah tersebut mengalami musibah banjir. Nah, tiba-tiba ini gurunya, anak-anak yang hebat, berita apa yang kalian dengar dalam 2 hari ini? Apakah ada yang mau berbagi informasi kepada Bu Guru dan teman-temannya? Oke, terus anak-anaknya mengatakan bahwa banjir Bu, banjir. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian gurunya bilang, dari mana kalian tahu bahwa terjadi musibah banjir di kota kita? Terus ada yang mengatakan bahwa saya tahu dari papa dan mama Bu Guru. Kemudian ada yang mengatakan saya tahu dari bapak dan lihat berita di televisi Bu. Terus ada yang mengatakan kolam dekat rumah saya airnya meluap Bu Guru, seperti danau misalnya seperti itu. Nah, kemudian karena anak-anak itu sedang minatnya itu adalah tentang banjir, maka gurunya juga mengaitkan pembelajaran yang harusnya cita-cita gitu kan, cita-cita atau profesi. Nah, tetapi Bu gurunya mengaitkan dengan isu yang berkembang pada saat itu gitu ya. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihat dan mendengar tentang banjir ini? Nah, terus ada yang mengatakan sedih Bu Guru, kasihan ya orang-orang yang terkena banjir. Terus ada yang mengatakan ada yang duduk di atap rumahnya, semua perabotannya terendam gitu kan. Terus ada yang ditolong Pak polisi ya dan tentara menggunakan perahu karet seperti itu. Terus saya melihat banyak sekali warga di pengungsian Bu Guru, ada yang sedang memasak, kata papa itu adalah pengungsian ataupun dapur umum gitu ya.
Nah, terus kata bu gurunya, wah banyak sekali ya informasi yang teman-teman dapatkan ataupun yang kalian miliki menurut kalian. Nah, ini bu gurunya itu sudah mulai untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada anaknya supaya anak-anaknya itu bisa untuk tertarik gitu ya tentang banjir ini. Mereka ingin membantu apa gitu ya. Nah, kata bu gurunya, wah, cukup banyak sekali informasi yang kalian miliki. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk menolong korban banjir? Terus ada yang mengatakan, saya mau membuat dapur umum seperti yang saya lihat Bu Guru. Wah, hebat, kata Bu Gurunya. Kenapa Kevin ingin membuat dapur umum? Nah, kemudian agar warga dapat mengungsi, tidak kelaparan, ya, mendapat makanan yang bergizi sehingga mereka semua sehat, katanya seperti itu. Nah, baik kata bu gurunya, Kevin nanti membuat dapur umum. Kemudian ada yang mengatakan, saya akan membuat perahu karet bu guru, seperti itu ya. Terus saya mau menjadi koki bu guru biar bisa memasak makanan yang lezat dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan seperti itu ya, supaya kita mau mencari minat dari anak. Ya, bisa kita melalui yang namanya pengamatan lingkungan, tapi kita harus bertanya kepada anak ya. Harus kita tanyakan kepada anak. Misalnya kita ajak anak-anak untuk ke sawah misalnya seperti itu, atau ke tempat sanitasi air di mana terjadi yang namanya banjir itu ternyata banyak sampah gitu ya. Ya, kita bisa tanyakan apa yang teman-teman lihat di sanitasi air ataupun di Siring gitu kan. Ternyata ada yang mengatakan banyak sampahnya Bu Guru, terus airnya tidak mengalir dan seterusnya. Nah, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini kita ajak anak-anak kita untuk membuat something atau ya membuat sesuatu supaya mereka ya mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada tadi. Misalnya membuat paralon dan seterusnya. Nah, tadi yang ini ya ada yang ingin membuat yang namanya membuat perahu karet seperti itu ya, ada yang membuat dapur umum. Nah, sehingga seperti ini teman-teman semuanya. Yang tadinya topiknya itu adalah cita-cita dan mereka ya akan kita kaitkan dengan cita-cita untuk menolong korban banjir. Nah, ini anaknya ingin menjadi tim SAR ataupun aktivis nih. Ini menjadi aktivis ya. Nah, dia membuat yang namanya gambar. Ya, ini adalah kotak amal gitu kan. Kotak amal ini akan diberikan kepada korban dari banjir. Ya, peduli korban bencana alam. Nah, kemudian ini membuat yang namanya tenda-tenda seperti itu. Dia membuat clipping. Kemudian ada juga yang membuat dapur umum seperti itu. Nah, ini menjadi tim SAR ya. Membuat yang namanya mengangkut teman-temannya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali ya, ini keranjang gitu ya. Nah, dan ini adalah imajinasi dari anak kita gitu ya teman-teman semuanya. Jadi nggak harus estetik ya, tetapi yang kita lihat itu adalah bagaimana anak kita yaitu membuat yang namanya satu proyek seperti itu ya, sehingga dia akan membuatnya itu sesuai dengan keinginannya, membuatnya itu sesuai dengan pemikirannya, dan fungsinya kita sebagai guru itu akan menggali informasi mereka sedang membuat apa, ini fungsinya apa, kenapa mau dibuat ini dan seterusnya. Maka akan memberikan yang namanya argumen-argumen yang mereka miliki sesuai dengan pengetahuan yang mereka seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian terus bagaimana Pak cara kita mengembangkan konsep ya yang ditemukan gitu kan, yang ditemukan dalam sumber ide cerita sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, jadi teman-teman semuanya setelah kita mencari ataupun sumber ide topik ini ya,
ya misalnya kita diskusi dengan anak seperti itu, maka pasti kita akan mendapatkan yang namanya konsep-konsep yang baru ataupun konsep-konsep yang disampaikan oleh anak-anak. Nah, dari konsep-konsep itu, gitu kan, dari konsep-konsep itu, maka kita harus buat yang namanya peta konsepnya, gitu ya. Kita buat yang namanya peta konsep dari ide cerita ataupun percakapan dari anak-anak kita. Terus mengembangkan konsep menjadi ragam ide cerita, kegiatan main, terus menggunakan media belajar, ya, media belajar dari benda, bahan, dan alat sekitar yang mendukung munculnya konsep, terus membuat pertanyaan pemantik sesuai dengan rencana kegiatan, ya, kemudian kita buat yang namanya RPPH ataupun RPPM atau modul ajarnya, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, setelah ini teman-teman, saya ingin memutarkan satu suara ya. Silakan teman-teman dengarkan kira-kira konsep apa saja gitu kan. Konsep apa saja yang teman-teman dapatkan, dan dari konsep ini kita bisa membuat satu pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini adalah ada audio ya. Kita sama-sama kita dengarkan sebentar audionya. Oke, di sini ada audio. Nanti silakan dengan teman-teman dengarkan dulu. Kemudian nanti dari audio ini nanti saya akan menanyakan konsep apa aja yang teman-teman dapatkan dari audio tersebut. Tadi teman-teman sudah mendengarkan lagu ya yang saya sudah berikan kepada teman-teman semuanya. Kira-kira konsep apa yang teman-teman dapatkan dari lagu tadi? Oke, silahkan nih, ada Bu Sri, Sri Haryunita. Silahkan Bu Sri. Bu Sri Wahyuni, silakan. Terima kasih waktunya kepada Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya lagu tadi itu adalah gerak dan lagu.
dan bisa dibuat bermacam-macam bermacam-macam topik ataupun bentuk pembelajaran lain. Karena di situ ada anak diajarkan mengenalkan mana kanan dan kiri, menengok kanan dan kiri. Terus ada lagu juga mengenai memotong kayu. Di situ juga bisa ada pekerjaan apa yang bisa dikerjakan oleh seseorang dalam mengerjakan memotong kayu dan sebagainya. Menurut saya itu adalah pengenalan kepada anak bagaimana cara bisa meresapi dari lagu tersebut, bisa mengekspresikan apa saja. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Haryunita. Selanjutnya ini ada Bu Komariah. Silakan Bu Komariah. Tadi ada Yandanya nih. Assalamualaikum Pak. Bu, saya mencoba untuk menjawab, enggak sih ya dari yang tadi kita dengar itu, apa yang bisa kita lakukan dengan itu ya tadi ada sebenarnya kata Ibu tadi bisa dengan gerak dan lagu. Terus kalau aku sih kalau nggak dengar lagu kayak gitu maunya bawanya itu ngajak anak main di lapangan. Terus bawa itu Pak pelepah pisang tuh yang panjang. Ya kan yang batang pisang yang panjang kecil itu, terus bawa anak-anak main di luar seolah-olah mereka seperti sedang mendayung di lautan kayak gitu. Terus aku juga bisa ajak anak-anak main kayak mereka kita buat lintasan di lapangan seolah-olah mereka sedang melihat ke kanan dan ke kiri. Karena kan biasanya kita punya pelang untuk lalu lintas tuh Pak. Ada apa sih kayak lampu merah gitu-gitu kan, pelang stop atau segala macamnya. Itu sih yang bisa aku bayangkan daripada saat mendengar musik itu gitu kan. Terus aku juga bisa bawa anak-anak misalkan, maksudnya dalam bayangan atau dunia hayal mereka lah dengan lagu itu gitu ya Pak ya. Bisa aku ajak mereka main kayak di dekat pohon kelapa kayak gitu Pak. Itu sih yang ada di pikiran aku saat ini gitu kan saat mendengar lagu itu gitu Pak. Iya terima kasih itu aja Pak. Terima kasih Bu Komariah. Ya terima kasih Bu Komariah. Oke, kita dua dulu aja ya teman-teman semuanya. Iya. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi saya ingin kembali lagi ke slide yang tadi ya. Nah, jadi ketika teman-teman mencari ide, gitu kan, mencari ide untuk merancang pembelajaran dalam 1 minggu, gitu kan, dalam 1 minggu, misalnya di hari ini kita sedang di hari Kamis ya, kami akan merancang pembelajaran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat minggu depan. Nah, idenya apa ya kira-kira gitu kan untuk membuat topiknya. Jadi teman-teman bisa melalui buku gitu kan, bisa melalui media audio ya, atau bisa melalui media audio visual, audio sama visual seperti itu. Nah, tapi kalau teknisnya boleh diajak teman-temannya anak-anaknya sambil di satu tempat gitu kan sambil bermain gitu ya, itu nggak apa-apa. Tetapi di hari itu kita ingin mencari minat anak ataupun kebutuhan dari anak melalui audio yang kita miliki. Nah, contoh yang saya sampaikan itu adalah audio ini tadi ya, ada dayung dan seterusnya yang bermain di pantai. Nah, kemudian kita akan tanyakan kepada teman-teman siap gitu kan. Oke, tadi audio yang Bu Guru sampaikan ataupun lagu yang Bu Guru sampaikan yang teman-teman dengarkan ada apa aja ya tadi ya gitu kan. Siapa yang suka sambil joget-joget tadi saya Bu Guru lihat, oh ternyata misalnya Chandra. Wah, Chandra suka banget joget banget nih lagunya. Kayak Chandra, kira-kira di dalam audio tadi ada apa saja ya?
Terus nanti Chandra menyampaikan ada dayung dan seterusnya. Ya, teman-teman yang lain ataupun anak-anak yang lain itu akan menyampaikan pendapatnya. Terus mereka akan menyampaikan, ya Bu Guru, aku lihat yang namanya dayung itu di pantai ataupun dayung itu di danau dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman semuanya, ya, setelah itu teman-teman menanyakan itu sambil kita tulis. Nah, dibuatkanlah yang namanya peta konsep seperti ini ya. Nah, peta konsepnya apa saja? Misalnya topiknya dari lagu yang kita dengarkan itu adalah ya Gloria ke pantai. Yang di dalamnya itu peta konsepnya itu adalah pemandangan, terus memecah ombak ya tadi yang disampaikan, terus ada tebang pohon, terus pergi ke pantai, terus mendayung ya, ini kegiatan yang ada di dalam audio. Terus ciptaan Tuhan apa aja ya teman-teman ya. Oh, tadi ada matahari, ada pantai, laut, awan, pohon, gunung gitu ya. Terus ciptaan manusia apa saja ya tadi ya. Terus dayung, sampan, ya gergaji, gitu kan. Gerakannya tadi apa aja ya? Ada maju, mundur, berhenti, kanan, kiri, depan, belakang, terus naik, turun, dan seterusnya. Nah, dari peta konsep ini, ya peta konsep yang sudah kita buat, nah sedang kita buat yang namanya kegiatan ide mainnya ataupun kegiatan ide pembelajarannya nanti ketika kita akan merancang pembelajarannya dalam 1 minggu ke depannya itu apa aja. Misalnya nanti anak membuat yang namanya miniatur pantai, terus menyusun huruf ya, terlihat ya menyusun huruf terkait dengan pantai, kemudian menyanyikan lagu pantai, terus menceritakan pengalaman ke pantai, terus membuat perahu ya dan dayung, terus membuat apa namanya bekal ke pantai ya, foto model ke pantai, terus membuat aksesoris ke pantai dan menggambarkan suasana pantai dan seterusnya. Nah, ini teman-teman semuanya dengan adanya audio yang tadi ya sebagai ide kita untuk mencarikan topik tadi, maka kita akan mendapatkan konsep yang banyak. Dari konsep yang banyak ini maka kita akan membuat yang namanya kegiatan ide main ataupun kegiatan permainan anak gitu kan, permainan anak yang banyak sekali yang bisa kita lakukan di pembelajaran setiap harinya seperti itu ya dalam 1 minggu. Nah, misalnya, oh Pak, saya dengan satu ide cerita ini gitu kan, dari ide audio ini ternyata konsepnya yang begitu banyak, kemudian ide kegiatan mainnya juga saya ada 20 misalnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa 20. Misalnya dalam satu kegiatan ataupun satu hari kita ambil 4 kegiatan permainan seperti itu. Nah, itu maksudnya teman-teman semuanya ya. Untuk apa namanya audio itu maksudnya itu adalah teman-teman ya untuk apa namanya mengajak anak untuk mencarikan konsep-konsep apa saja yang ada di dalam video. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ingin mengembangkan konsep menjadi ragam ide kegiatan main, nah tadi ya teman-teman semuanya ya, ketika di RPPH kita ya kegiatan intinya misalnya menggambar pantai, kegiatan ini akan mengajak anak untuk menceritakan pengalaman saat di pantai melalui gambar. Kemudian konsep yang mungkin muncul pada kegiatan ini, anak akan mencoba berbagai alat di sekitarnya ya seperti pensil, cat warna, spidol, terus pensil warna, krayon dan lain-lainnya. Anak menghasilkan warna yang diinginkan dengan mengeksplorasi campuran warna yang digunakan. Terus anak mengetahui benda sekitar, anak mengekspresikan emosi, kemudian anak mengenali yang namanya simbol, angka, huruf-huruf, dan mandiri dalam melakukan kegiatan. Misalnya kegiatan yang kedua itu adalah membuat pantai. Ya, ini menggambar pantai, ini pantai. Ya, kegiatan ini akan mengajak anak untuk menceritakan pengalamannya saat ke pantai melalui miniatur pantai yang sesuai dengan ide dari anaknya. Ya, konsep yang mungkin muncul pada
kegiatan ini adalah anak mengetahui benda sekitar pantai, anak mengamati benda sekitar seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, anak mengekspresikan emosi, anak mengekspresikan lingkungan sekitar, anak bermain dengan banyak cara, anak bekerja sama ya dengan orang lain dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman semuanya, konsepnya sangat sederhana sekali. Dari mendengarkan audio ini kita bisa merancang pembelajaran 1 minggu. Kenapa? Karena anak minat dari ide cerita ataupun audio yang kita sampaikan kepada anak. Karena yang kita sampaikan ketika kita ingin membuat yang namanya topik, gitu ya, membuat yang namanya topik ini sesuai dengan minat anak. Kenapa? Kita tanyakan dulu kepada anak, kita sampaikan dulu kepada anak, kita cari minat anak. Terus di situ ada interaksi antara guru dan anak. Kira-kira teman-teman pernah nggak ke pantai? Terus ada yang nunjuk ya, saya Bu Guru, yang angkat tangan, Bu. Saya Bu Guru, saya kemarin itu pergi ke pantai, ke Ancol Bu Guru, main pasir gitu kan. Senang nggak? Senang banget Bu Guru. Oke, nanti kita belajar ya tentang pantai ya gitu. Hore, terus ada lagi dan seterusnya. Akhirnya yang kita sampaikan kepada anak, topik yang kita sampaikan kepada anak itu sesuai dengan keinginan mereka karena mereka senang dengan topik yang kita sampaikan kepada anak. Karena mereka, kita tanya, siapa yang suka ke pantai? Saya Bu Guru. Misalnya ada anak yang nggak suka ke pantai. Kamu pernah nggak lihat pantai? Belum pernah. Oke, sekarang kita Bu Guru akan tontonkan video ya tentang pantai. Siapa yang mau? Mau Bu Guru. Akhirnya kita tontonkan video tentang pantai seperti itu. Nah, sehingga dengan fasilitator ataupun fasilitas dari guru ini, topik yang kita buat gitu kan, tema yang kita buat itu sesuai dengan keinginan anak gitu kan. Topiknya itu kita diskusikan dengan anak. Nah, tapi kan selama ini kan topik itu kan kita, oh Pak, sesuai dengan ini Pak, dari kementerian itu topiknya. Apa topiknya? Aku ya, diriku, dirimu, dirinya, diriku gitu kan. Nah, di mana topik itu adalah given gitu kan, ataupun topiknya itu teman-teman buat sendiri sesuai dengan imajinasinya kita. Sehingga ketika kita membuat topik ini sampaikan kepada anak, anak jenuh, anak bosan seperti itu ya, nggak sesuai dengan keinginan dari anak. Nah, untuk saat ini dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, topik ini ataupun tema ini kita tanyakan ke anak, gitu kan. Mereka suka atau tidak, gitu teman-teman semuanya. Pak Chandra, Nah, mohon maaf, kayaknya Pak Abdul Rosid mau bertanya dulu nih sepertinya. Kita kasih kesempatan dulu ya Pak Chandra ya. Ya, silakan Pak Abdul Rosid. Dibuka mic-nya dulu, Pak Abdul Rosid. Oke, Ya. silakan Mbak Abdul Rosid. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Tanti dan Pak Chandra. Seperti ini Pak, jadi seperti yang disampaikan oleh ada kemarin guru yang menyampaikan bahwa kita saat ini, ya mungkin entah perasaan saya atau mewakili ratusan guru yang ada di Zoom ini, bahwa kita itu masih belum bisa move on dari K13 gitu. Jadi memang masih ada yang Rota, Krosem, LPPPM, LPPH, tema dari mulai diriku, tubuhku, bunga, tanaman, binatang dan segala macamnya. Jadi belum bisa move on gitu. Jadi kita masih banding ke nih apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Chandra sama yang dulu K13 seperti apa sih gitu kan. Mulai dari kemarin CP menjadi TPO, berarti itu pengganti KI sama KD gitu kan. STPPA dan segala macamnya. Kemudian masuk ke rancang pembelajaran, saya pribadi masih mengawang-awang nih antara tadi kan Pak menyebutnya sebagai topik pengganti ketika K13 itu adalah tema dan subtema gitu. Jadi mohon bisa dibuat alur yang sesederhana sehingga kita mindsetnya tuh nyampe, karena tadi ada mind mapping apa segala macam kata konsep yang ya mungkin kalau secara ini mirip sama dengan LPPM gitu. Kemudian topik mirip dengan LPPH, cuman kita masih belum move on dengan K13. Jadi memang masih membanding nih Pak. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan secara ringkas
mengenai bandingan, oh K13 seperti ini, nanti kurikulum merdeka seperti ini, gitu. Mulai dari kalau kita kan memang sudah puluhan tahun ya, udah puluhan tahun ya, sudah bertahun-tahun melaksanakan yang tinggal menjalankan apa itu LPPM-nya, LPPH, temanya juga berulang-ulang setiap tahun kita ulang, tiba-tiba harus ganti kurikulum merdeka, jadi masih yang mengawang-awang dan mindsetnya itu masih membandingkan dengan 13 apa sih perbandingannya dan seperti apa penjalannya. Itu aja Pak, terima kasih, mohon maaf Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Rosid. Ya, Ya. untuk Pak Rosid, terima kasih ya untuk apa namanya pertanyaannya ya terkait dengan apa namanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 seperti itu ya. Oke, kemarin kalau Bu Presi menyampaikan seperti apa Pak Rosid untuk apa namanya perbedaannya yang secara kentara seperti itu yang Bapak pahami. Oke. Ya silakan dibuka mic-nya. Oke, baik. Kemarin kan Bu Presi menyampaikan mengenai KOSP ya, ketika K13 bertemu KTSP, bahwa memang secara isinya lebih memiliki karakteristik masing-masing lembaga yang disesuaikan sama kondisi anak dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar lembaga. Itu secara KOSP, secara isinya mulai dari visi misi sampai dengan karakteristik yang ada di lembaga tersebut. Seperti itu. Sudah nyambung nih. Tadi CP, TP dan KOSP udah nyambung. Cuman ketika merancang pembelajarannya, kita masih saya pribadi nggak entah mewakili ratusan guru yang di sini masih membayangkan RPPH yang ke-13, masih membayangkan RPPM yang ke-13. Jadi belum ngebayang pengganti SEMA dengan topik, pengganti RPPM dengan apa namanya tadi peta konsep segala macam gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebentar saya carikan contoh dulu ya. Kemarin ya sudah gampang itu banyak di luar sih. Terkepakat dulu kantor juga nggak mau. Oke, baik. Pak Rosid, nah ini pertanyaannya Pak Rosid ya, terkait dengan KTSP dan apa namanya kurikulum merdeka. Nah, jadi kalau yang KTSP gitu kan, KTSP ataupun di kurikulum 2013 kan namanya KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, sedangkan yang namanya kurikulum merdeka gitu ya, itu adalah KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, mereka sama-sama dokumen kurikulum, gitu kan. Tapi kalau yang namanya KTSP, kita buatnya di awal tahun, gitu kan. Di awal tahun kita buat. Tetapi yang namanya KOSP, kita emang buat di awal tahun, tetapi itu drafting, gitu ya, drafting. Jadi apa namanya itu bisa kita ubah-ubah sampai tahun berjalan. Nah, kita lihat dulu nih, ini adalah kurikulum KTSP. Nah, ya. Di mana KTSP itu kalau kita lihat daftar isinya itu ada bagian 1 ya, ada profil lembaga gitu ya, kemudian ada dokumen 1 dan ada dokumen 2 gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian kalau di KTSP kurikulum merdeka itu tidak ada yang namanya dokumen 1, dokumen 2 istilahnya gitu, tetapi dia langsung saja ya karakteristik satuan lembaganya seperti itu ya, visi dan misi, kemudian setelah itu baru muatan kurikulumnya gitu ya. Kalau di sini kan ada visi dan misi, oke sama ada visi dan misi. Nah, sebenarnya di sini udah ada juga nih karakteristik. Sebenarnya KTSP itu sudah merdeka juga gitu kan, sesuai dengan karakteristik, tapi karakteristiknya di KTSP ini tidak tidak dilakukan yang namanya asesmen
kebutuhan secara masif seperti itu ya. Yang penting ada. Nah, tetapi di kurikulum Merdeka ini penting banget nih sebagai pijakan awal kita ketika kita akan membangun yang namanya ini visi, misi, tujuan. Karena karakteristik ini yang akan menentukan bagaimana visi, misi, tujuan dari satu lembaga kita gitu. Nah, tetapi yang saya lihat nih di KTSP-nya sekolah binaan saya, ini adalah karakteristiknya itu bahkan copy paste dengan yang dicontohkan oleh pemerintah gitu kan. Bahkan sama nih antara TK 1 dengan TK yang lain tuh sama karakteristiknya dibuatkan. Kemudian di sini ada program pengembangan dan muatan pembelajarannya. Kemudian di sini ada ada kalender pendidikan dan program tahunan. Apakah di KOSP tidak ada? Ada ya, kalender akademik ini ada, sama program tahunan juga ada gitu teman-teman semuanya. Nah, kemudian SOP itu opsional gitu kan, boleh ada atau enggak gitu kan, dimasukkan di KOSP. Ini bisa kita masukkan juga nggak apa-apa gitu kan, ya kita masukkan juga nggak apa-apa gitu ya, karena SOP itu adalah bentuk internalnya kita untuk menjadikan pembelajaran kita itu bermutu, maka kita butuh yang namanya SOP. Nah, kemudian di KOSP juga tidak ada yang namanya bagian 2 ataupun dokumen 2. Tetapi ada juga program ya, dia langsung aja ada program semester, ada rencana pelaksanaan RPPM-nya, terus ada RPPH-nya juga ada. Nah, terus ada penilaian juga ada. Di sini mau ditambahkan juga ada modul aja nih, silakan ada. Tetapi teman-teman semuanya di sini, sebelum di sini itu ada yang namanya istilahnya itu adalah bagaimana kita merancang. Di sini waktu di sini ada yang minggu kan dalam satu semester itu kan ada 17 minggu misalnya ya, dan 15 minggu itu adalah untuk intrakurikuler gitu kan, dan 2 minggunya misalnya untuk P5-nya itu dimasukkan di situ. Nah, ini kan ini untuk yang punyanya kurikulum 2013 seperti itu ya. Ini KTSP-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya di kurikulum Merdeka, sebentar saya cari dulu. Pak Chandra nggak ada suaranya. Iya, sebentar. Ya, Oh, Bu. lagi cari itu. Saya lagi. Cari file dulu. Lagi. Sabar, Bu. Kirain ini lagi, soalnya lagi seru. Khawatir kayak kemarin ngilang gitu ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, ini adalah bentuk KOSP ya, KOSP kurikulum Merdeka. Ini sangat simpel banget gitu kan. Nah, ini adalah SK-nya, surat keputusan, kemudian ini lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, daftar isinya seperti ini teman-teman semuanya. Ya, ada karakteristik, visi, misi, tujuan. Nah, ini istilahnya saya sampaikan tadi, pengorganisasian pembelajaran TK, di mana pengorganisasian pembelajaran TK itu adalah di situ nanti saya tunjukkan. Terus ini adalah rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini ada di sini tujuan pembelajaran, terus ada program ekstrakurikuler dan ada seharusnya di sini ada yang namanya intrakurikuler sama ada intrakurikuler, ada P5 dan ada ekstrakurikuler. Ini yang lama ya. Nanti kita carikan yang barunya. Terus ada tujuan kegiatan, ada pengaturan jamnya, terus ada evaluasi pembelajaran, terus ada pendampingan dan pengembangan profesional.
Nah, ini bentuk dari kurikulum operasional satuan pendidikan ya di kurikulum Merdeka. Nah, terus di sini ada karakteristik dari satuan lembaga, di mana pijakan awal untuk apa? Untuk menyusun yang namanya visi dan misi. Terus ada tujuan ya. Terus di sini nih, ini yang saya sampaikan tadi, pengorganisasi pembelajaran. Nah, intrakurikulernya di semester 1 ya. Ya, di sini ada 17 minggu. Nah, sebenarnya di sini dibagi dua lagi nih, dibagi dua. Ini ada intrakurikuler, ada P5-nya seperti itu. Kemudian ini semester 2 ya. Terus ada ekstrakurikuler, kalau misalnya sekolah itu ada ekstrakurikuler tambahkan, kalau tidak ada ya nggak jadi masalah juga gitu ya. Karena ekstrakurikuler itu tidak begitu esensial ya. Ya, tidak ada juga nggak apa-apa, tapi kebangetan juga gitu kan kalau misalnya sekolah tidak ada ekstrakurikulernya, 1 atau 2 lah ekstrakurikulernya. Nah, baru di sini ada rencana pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini teman-teman semuanya yang teman-teman kemarin yang saya minta teman-teman semuanya untuk membuat tujuan pembelajaran gitu ya di masing-masing elemen CP-nya. Nah, misalnya elemen CP pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, ini kita masukkan. Terus jati diri apa? Nah, ini kita masukkan gitu ya. Terus dasar literasi, matematika, sains, dan teknologi, tujuan pembelajarannya kita masukkan juga di sini. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian ekstrakurikulernya apa nih? Nah, ya, baru kita maksudnya di sini ada topiknya adalah panca indera. Nah, terus tujuan pembelajarannya apa yang difokuskan dari tujuan pembelajaran yang ini tadi yang kita rumuskan. Nah, kita masukkan di sini tujuan pembelajarannya apa saja. Nah, terus yang kedua ya syukuran pada HUT peringatan HUT RI. Nah, kita masukkan juga gitu. Nah, kemudian ya ini topik-topiknya ya. Terus ekstrakurikuler, kalau misalnya ada ekstrakurikuler kita masukkan, baru tujuan kegiatannya kita breakdown lagi nih ya, yang tadi yang ini ya, yang ini kita breakdown lagi tujuan kegiatannya, ataupun kita bikinkan indikator-indikatornya ya, supaya tujuan kegiatan ini tercapai, apa sih indikatornya gitu kan, tujuan kegiatannya. Ini tujuan pembelajaran yang lebih umum dan di sini lebih khususnya gitu kan, ataupun indikatornya. Kemudian pembelajaran dilakukan secara apa ya, berkelompok sama proyek misalnya seperti itu. Baru di sini kita membuat yang namanya pengaturan waktunya, kapan waktunya gitu ya. Nah, intrakurikuler, nah ini per 1 mingguannya seperti apa, per semesternya seperti apa, per tahunnya seperti apa gitu. Nah, dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya kita menggunakan apa gitu ya. Asesmen capaian pembelajaran, asesmen capaian dilakukan selama pembelajaran, evaluasi hasil belajarnya dilakukan setiap 6 bulan gitu kan. Evaluasi program pembelajaran, evaluasi terhadap kegiatan media yang dilakukan, strategi yang digunakan untuk dilakukan oleh guru setiap minggunya. Kemudian ada pendampingan dan pengembangan profesional ya. Misalnya supervisi pembelajaran dan monitoring oleh kepala sekolah setiap minggu. Kemudian ada in-house training, pengembangan kompetensi guru dilakukan setahun sekali dan seterusnya. Kemudian di sini ada penutup. Nah, ini bentuk dari KOSP ya dalam kurikulum Merdeka. Nah, terus teman-teman semuanya ini bisa berubah gitu ya. Topik ini bisa berubah, Pak. Kenapa? Karena ya, kenapa dia bisa berubah? Karena yang kita buat ini di awal tahun itu baru drafting ya teman-teman semuanya, baru drafting. Jadi yang finalnya nanti di akhir tahun. Kenapa di akhir tahun? Karena ini kan pasti akan berubah gitu ya. Ketika anak tidak bisa gitu kan, ataupun tidak minat dengan topik yang kita sudah buatkan kepada anak gitu teman-teman semuanya. Jadi kita langsung to the point di sini, istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat KTSP ya, KTSP kan seperti ini nih. Nah,
Nah, di sini panjang ya, panjang lebar gitu kan. Ya sejarah singkat PAUD, terus disampaikan struktur kepengurusan PAUD, yayasan dan seterusnya, terus alamat, terus dokumen satunya, pendahuluan latar belakang, itu ya dasar-dasar penyusunannya seperti itu. Terus visi dan misi ya, ada visi dan misi. Kemudian apalagi program pengembangan muatan pembelajaran kurikulum. Nah, di sini dia masuk ke STTPA-nya ya. Nah, ada STTPA yang kita gunakan seperti itu ya, ataupun kompetensi yang akan kita capai seperti itu sesuai dengan STTPA. Seperti itu, dan kita tidak lagi menggunakan STTPA, di mana STTPA ini digantikan dengan yang tadi teman-teman semuanya, dengan yaitu elemen capaian pembelajaran. Nah, kemudian nih kan kita bicara nih tentang STTPA nih, terus kegiatan-kegiatannya dan seterusnya tuh banyak lah. Akhirnya KOSP kita sangat-sangat tebal sekali, KTSP kita sangat tebal sekali seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, baru di sini nih kita alokasikan waktu gitu kan. Nah, ini adalah program TK kita, apa yang kita lakukan, dan ini lebih ke kalender ya, kalender akademiknya. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka juga ada kalender akademik juga seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini ada program tahunan. Kalau yang tadi ya, kalau yang kurikulum Merdeka itu dibentuk ya, kita tidak menggunakan kompetensi dasar, tetapi kita langsung buat seperti ini. Nah, mana tadi? Nah, ini, gitu ya, gitu teman-teman semuanya. Nah, terus baru masuk ke RPPH dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya Pak. Mana yang nanya tadi? Kok hilang? Pak Abdul Rasyid ya. Nah, itu untuk yang perbedaannya kalau misalnya kita sandingkan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin dalami lagi ya, sebenarnya kalau untuk kurikulum Merdeka itu lebih simpel gitu. Lebih simpel dan tidak begitu istilahnya tuh tidak begitu jelimet gitu ya untuk kita membuatnya. Itu Bu, Ibu lagi Pak Abdul Rasyid ya. Rosid. Kayaknya para peserta ingin nih Pak contohnya desain yang KOSP. Kalau Boleh. diizinkan. Oke, nanti saya kirim ke grup ini aja ya, ke Pak Aji Bu. Oh iya. Oke, Kalau nanti Pak Haji biar kirim ke grup ya Pak Haji ya. Iya. Gimana Pak Abdul Rasyid, masih ada yang mau ditanya? Ya silakan. Masih ada nih Pak Chandra, boleh ya Pak? Langsung Boleh. Mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain nih. Ya silakan Pak Abdul Rasyid. Oh, di mute ya. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah kegambar gitu. Ketika memang sudah dibandingkan, ya mudah-mudahan alasan saya sama seperti teman-teman yang lain sudah tergambar mengenai KTSP seperti apa. Tinggal ininya Pak, pemaparan yang tadi kayak prosemnya dulu sama sekarang seperti apa. RPPH-nya dulu dengan sekarang seperti apa. RPPM-nya dulu sama kurikulum Merdeka seperti apa, penggantinya seperti apa gitu. Jadi kita ada gambaran secara administratifnya gitu, secara lembaran administratif kayak tadi kan KTSP KOSPP, kalau saya pribadi sudah tergambar dengan jelas gitu. Tinggal RPPM-nya, RPPH-nya, proses segala macam dulu dengan sekarang gambarannya seperti apa gitu. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Oke, sebentar saya carikan dulu ya di storage saya.